يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita diberi umur panjang, insyaallah hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, tahun ini ada dua kemungkinan dalam hal menetapkan tanggal 1 Ramadan. Ada kemungkinan pertama jatuh pada tanggal 18 Februari 2026 hari Rabu. Tapi juga ada kemungkinan juga yang menetapkan tanggal 19 Februari hari Kamis. Hadirin sekalian, hal ini bisa terjadi karena memang yang pertama menetapkan tanggal 1 Ramadan itu dengan pendekatan hisab hakiki. Hisab hakiki itu adalah pendekatan saintis, ya, kemudian memang agak rumit tapi terukur, ya. Ujungnya adalah mencari wujudul hilal. Jadi wujud hilal bulan di atas ufuk tidak tergantung pada tinggi rendahnya derajat. Yang terpenting adalah sudah terlihat. Itu perhitungan hisab hakiki. Kemudian yang kedua itu menggunakan pendekatan ru'yatul hilal bil fi'li, ya. Mengamati munculnya bulan atau hilal itu di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan terutama oleh pemerintah, ya. Nah, ujungnya itu mencari kepastian apakah hilal itu sudah berada di atas 2 derajat atau tidak. Kalau sudah di atas 2 derajat maka dipastikan jatuh pada hari itu. Tapi kalau tidak itu digenapkan besoknya. Hadirin sekalian, dua metode ini adalah sah. Sama-sama sah karena ini adalah ranah ijtihad, ya. Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menyatakan di media hari ini bahwa ini menunjukkan kematangan berijtihad. Ya, jadi artinya hadirin sekalian, kita sebagai umat tidaklah harus berselisih, apalagi sampai menimbulkan pertengkaran. Ya, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai. Ya, itulah toleransi namanya. Jadi toleransi itu sebelum diterapkan dengan umat lain, justru kita harus menerapkan di intern umat Islam kita. Satu fakta bahwa keadaan umat hari ini adalah sangat memprihatinkan. Intinya perpecahan di mana-mana, ya. Karena itulah mari lewat mimbar khutbah hari ini, ketika kita menghadapi satu kemungkinan
berbeda penetapan 1 Ramadan, kita gunakan ya toleransi kita, kelapang dadaan kita itu. Ya, insya Allah dengan demikian beragama itu akan terasa indah, beragama itu akan terasa nyaman, apalagi menghadapi Ramadan. Tapi sebaliknya ketika ya diawali dengan perselisihan, pertengkaran hanya karena berbeda pendapat yang memang itu dimungkinkan, karena itu wilayah perbedaan pendapat. Dalam ilmu usul fikih itu majal ikhtilaf namanya. Ya. Jadi perbedaan pendapat dalam Islam itu sesuatu yang niscaya karena memang konsekuensi dari adanya pranata ijtihad ya. Kecuali kalau perbedaan pendapat itu sudah di luar ranah perbedaan, di luar majal, itu tidak ada toleransi. Seperti adanya kelompok Islam yang masih menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu tidak bisa toleransi kita karena itu sudah masuk di wilayah akidah ya. Nah, jadi sekali lagi lewat mimbar hari ini, selagi berbeda dalam wilayah furu', dalam wilayah majal ikhtilaf, maka mari kita saling menghormati saja. Hadirin yang berbahagia, yang terpenting hari ini ketika kita menyambut datangnya Ramadan adalah berpikir tentang substansi ibadah puasa itu. Ya. Dari mana kita berpikir substantif tentang puasa? Ya. Mari kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan mencontoh yang lain. Ya. Nabi bersabda, "Atakum Ramadana sayyidu syuhur, famarhaban bihi wa ahlan." Ya. Jadi apabila datang bulan Ramadan itu, ya, penghulu segala bulan itu, famarhaban bihi, ya, wasahlan, ya. Jadi sambutlah dengan kelapangan dada, ya, penuh kegembiraan dan penuh dengan sukacita. Famarhaban bihi, jadi dengan satu situasi, ya, satu pemikiran yang begitu lapang kita menyambut 1 bulan yang memang di dalamnya itu ada nilai yang luar biasa itu. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Karena di sini ada kata famarhaban bihi wa ahlan. Marhaban itu terambil dari kata rohiba, irohibu tarhiban. Dari kata tarhib itu nanti muncul kata marhaban. Jadi kalau kita mendengar istilah tarhib memang ada, ya, ada seperti dalam hadis ini tarhib. Cuma tarhibnya yang seperti apa? Sehingga Ramadan itu memberikan nilai yang begitu luar biasa kepada kita. Ya, tarhibnya harus tarhib seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebab ada di kita tarhib tapi mengacu pada adat istiadat budaya. Ya, sedikit-sedikit memang ada irisannya dengan syariah, tapi kebanyakan malah keluar dari ketentuan syar'i. Jadi akhirnya apa? Ya, tidak ada nilai. Ya, yang ada hanya kegiatan rutin tanpa makna. Ya, hadirin sekalian, kalau kita melaksanakan agama dengan lebih dahulu mempertimbangkan adat syariah, maka agama itu nanti akan menjadi beban. Ya, seperti menghadapi puasa ini. Ya. Banyak adat kebiasaan yang di dalam puasa ini ya. Orang hanya mengutamakan itu sehingga jadi beban secara ekonomi, secara sosial. Ya, segala harus dibeli apalagi mendekat lebaran, ya, pakai pakaian baru segala macam diutamakan itu. Tarhib saja itu lebih banyak mengeluarkan biaya. Itu tidak ada contoh dari Nabi ya. Jadi mari kita melakukan tarhib ya. Menyambut Ramadan marhaban ini dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian insya Allah nanti kualitas Ramadan kita itu akan baik ya. Karena hanya Ramadan yang berkualitas itulah nanti yang akan memberikan nilai yang begitu besar untuk kita. Kalau tidak ya itu seperti dilukiskan oleh Nabi ya. Rubba min so'im laisalahu min siyamihi illal juwal atsu ya. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi dari puasanya nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus semata-mata. Ya, karena apa? Karena dia tidak mampu menangkap ya
esensi Ramadan yang sebenarnya dan tidak melaksanakan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, jadi hadirin sekalian, sekali lagi kalau kita mendengar istilah tarhib, ya, itu artinya melapangkan dada dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi bulan yang datang menjemput kita ini bukan bulan sembarangan ya, bukan bulan biasa, tapi bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh memberikan barokah ya, ampunan dan lain sebagainya terkumpul di situ semuanya. Hadirin sekalian, Nabi dalam rangka tarhib Ramadan itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Ramadan Nabi itu sudah melakukan persiapan. Bayangkan 6 bulan sudah bersiap-siap karena akan menjemput tamu agung itu. Kan digambarkan Ramadan itu tamu agung. Ya, logis kalau orang melakukan persiapan jauh hari sebelumnya. Tapi ada yang berpendapat, dan ini yang masyhur ya, itu dari mulai bulan Rajab. Dari mulai bulan Rajab Nabi itu sudah melakukan persiapan sedemikian rupa. Apa? Diawali pertama memperbanyak doa. Ada doa yang sangat terkenal, walaupun ada sebagian ahli hadis menyebutkan hadis ini tidak kuat ya, tapi sudah sangat populer sekali. Ini doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami ini dari mulai bulan Rajab ini, berkati bulan Sya'ban, dan berkati pula kami pada bulan Ramadan nanti. Berkah itu kan nilai tambah ya. Jadi berikan nilai tambah bagi kehidupan kami dari sejak Rajab ini. Puncaknya nanti di bulan Ramadan itu. Jadi dari sejak Rajab sudah seperti itu Nabi ya. Kemudian ada juga hadis yang senada hadirin sekalian. Jadi doa ini dibimbingkan oleh Jibril ketika Nabi mau naik ke mimbar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah ya. Artinya ya Allah ya, lapangkanlah awal Ramadan ini untuk kami ya, dengan kedamaian dan dengan kemantapan iman. Allahumma ahillahu ya, alaina bil yumni wal iman. Lapangkanlah awal Ramadan kepada kami ini dengan kemantapan iman dan kedamaian ya. Itu doa Nabi ya. Ini kata sebagian para ulama, doa yang ini dibacakan pada sehari sebelum datangnya Ramadan. Kalau Allahumma barik lana tadi itu dari mulai bulan Rajab. Kemudian dengan keselamatan dan dengan Islam ya, dengan kekuatan Islam. Jadi Nabi meminta kepada Allah agar begitu datang Ramadan itu ya Allah menurunkan kedamaian. Kemudian umatnya memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Kemudian keselamatan dan kekuatan Islam. Iman dan Islam itu tidak bisa dilepaskan. Justru hadirin sekalian, pada Ramadan inilah ya yang diperlukan bagi kita adalah terjadinya penguatan keimanan kita dan keislaman kita. Itu yang dicontohkan Nabi dari sejak bulan Rajab ya. Kemudian itu hadirin sekalian, setelah itu Nabi itu melakukan persiapan fisik dan mental ya. Bayangkan ya. Karena bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah latihan fisik sekaligus mental rohani. Ya, maka Nabi melakukan persiapan itu, ya. Melakukan persiapan itu. Dan bahkan Nabi lebih banyak puasa sunnah itu pada bulan Sya'ban. Sekarang ini kita masih menjalani hari-hari di bulan Sya'ban, ya. Hadis riwayat Aisyah menyebutkan bahwa Nabi lebih banyak melakukan puasa sunnah itu adalah pada bulan Sya'ban ini. Nah, dalam beberapa keterangan kenapa Nabi melakukan itu persiapan ya, fisik dan mental, wajar ya. Karena kita nanti 1 bulan berpuasa. Kalau sudah dilatih selama bulan Sya'ban ini ya,
adaptasi, penyesuaian, kondisi fisik, mental segala macam udah biasa, sehingga kita menjalani puasa itu dengan sebaik-baiknya. Itu contoh Nabi, hadirin sekalian. Jadi tarhib itu bukan seperti yang kita saksikan hari ini ya, banyak cara, banyak acara, upacara malah ya. Jadi ada tarhib mandi bersama tengah malam, laki perempuan di satu sungai, itu masih ada hari ini dengan alasan tarhib katanya. Ya. Ada tarhib itu hanya sebatas makan-makan bersama-sama, bawa makanan ke pantai, ke tempat wisata, alasan tarhib. Nah, karena itu hadirin sekalian, mari saya ingin mengingatkan contoh tarhib Nabi itu ya. Dari sejak Rajab saja sudah berdoa, banyak berdoa. Kemudian menguatkan ibadah yang wajib, memperbanyak ibadah yang sunnah ya. Dan memperbanyak doa, paling tidak doa yang dicontohkan tadi itu. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga ya, memantapkan niat. Dari hari ini, dari bulan Rajab inilah sebetulnya niat kita harus kita mantapkan, harus kita matangkan untuk melayari pelaksanaan ibadah bulan puasa itu karena Allah semata-mata. Yang kita cari adalah keridhaan Allah semata-mata, bukan mencari yang apa-apa ya. Sebab kalau puasa ada motif lain selain mencari ridha Allah, itu tadi digambarkan banyak orang puasa tapi dari puasanya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus semata-mata. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail ya, salat tarawih, tapi dari qiyamul lail itu tidak dapat apa-apa kecuali begadang saja gitu. Nah, itu kalau lemah niat seperti itu ya. Jadi niat ini sentral hadirin sekalian ya. Ada beberapa ulama bahkan spesial khusus Ramadan itu melaksanakan niat itu harus setiap malam, atau ada yang diakumulasikan sekaligus untuk 1 bulan. Tapi niat itu adalah masuk dalam rukun ya. Secara fikih masuk dalam rukun. Nah, jadi betapapun sikap mental, persiapan fisik sudah dilakukan, tapi kalau niat kita lemah, maka puasa itu juga tidak akan berkualitas. Kemudian hadirin sekalian, yang dicontohkan Nabi itu adalah menyusun agenda ya. Agenda kita menghadapi Ramadan ini apa ya. Jadi tidak begitu ketemu Ramadan hanya ya saja begitu. Hanya berjalan begitu aja. Orang pergi ke masjid ya ke masjid, orang sholat tarawih ikut tarawih ya. Hanya sebatas itu. Hadirin sekalian, kalau Nabi itu punya agenda ya, punya jadwal yang sudah memang dipersiapkan ya, sudah dipersiapkan. Apa agenda Nabi ya? Yang pertama, pada bulan Ramadan interaksi dengan Al-Quran itu harus terjadwal ya. Bapak-bapak hadirin sekalian ya, kalau di luar Ramadan mungkin baca Quran itu hanya habis maghrib atau habis subuh, maka begitu masuk Ramadan kita agendakan. Kita targetkan baca Quran berapa kali kita harus khatam selama Ramadan, atau berapa juz kita harus khatam, atau berapa ayat yang harus kita fahami beserta artinya, terjemahnya, maknanya, tafsirnya dan lain sebagainya. Jadi harus terjadwal gitu. Saya kira hadirin sekalian, ini ada ustadz kita dari Palestina, pakar dalam Al-Quran ya. Gitu. Jadi bulan Ramadan ini itu kan kita tahu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Karena itulah makanya banyak diperingati nuzul Al-Quran. Tapi banyak juga peringatan nuzul Al-Quran hanya sebatas seremoni ya, tidak mampu menangkap kedalaman makna dari nuzul Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ya betul diturunkan pada bulan Ramadan, cuma tidak hanya sekedar diturunkan. Apa Al-Quran itu? Sederhananya hadirin sekalian, karena hudan linnas menjadi petunjuk untuk manusia, maka mari kita jadikan kurikulum hidup Al-Quran itu. Ya, dalam beberapa hadis ada disebutkan barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran ya, itu 1 kebajikan. Setiap ini dilipat gandakan 10 kebajikan.
Kemudian ada hadis yang menarik hadirin sekalian, man ahabba ahadukum ay yuhibba min al-Qur'an falyaqra al-Qur'an. Jadi barang siapa yang ingin berdialog, ya, barang siapa yang ingin berdialog, berbicara dengan Tuhannya, tidak usah pergi kemana, ya, cari tempat-tempat yang dianggap keramat segala macam. Falyaqra al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Jadi bagi barang siapa yang ingin berdialog dengan Tuhannya, ya, maka bacalah Al-Qur'an. Nah, jadi Ramadan itu hadirin sekalian, ya, kesempatan yang sangat baik untuk kita semua melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Perbanyak interaksi membaca Al-Qur'an. Jadi hadirin sekalian, karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan, silakan, ya, itu diagendakan, terjadwal secara baik, secara terukur begitu ya, sehingga tidak ada hari-hari yang sia-sia dalam menjalankan ibadah puasa ini. Masih banyak hari ini kita nyaksikan, ya, orang menjalani puasa itu sepertinya sia-sia, hanya tidur dan tidur, ya. Habis subuh tidur lagi, nanti siang tidur lagi, ya. Habis dohor masih tidur juga gitu, ya. Udah, kita melepaskan kesempatan yang datang setiap 1 tahun sekali itu. Tahun depan belum tentu kita masih ada, kan gitu. Kemudian hadirin sekalian, satu tarhib yang dicontohkan Nabi itu, baik yang dimulai dari 6 bulan sebelumnya maupun dari bulan Rajab, ya, itu memperbanyak sedekah, ya. Memperbanyak sedekah. Pada bulan Ramadannya itu memang kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, ya. Tapi untuk latihan itu kita dari jauh sebelumnya sudah dianjurkan, ya. Sedekah itu umum hadirin sekalian, ya. Jadi sangat umum, berbeda dengan infak, ya. Kalau infak ada infak wajib untuk keluarga, untuk keluarga dekat dan lain sebagainya. Sedekah ini tidak hanya terbatas kepada materi, pada uang, pada barang, makanan dan sebagainya. Tapi ada hadis menyebutkan kullu ma'rufin sedekah, ya. Setiap kebajikan itu adalah sedekah. Karena itulah makanya supaya terbimbing kita, ya, jauh sebelumnya sudah terbiasa kita melakukan kebajikan-kebajikan. Itu yang diamanatkan oleh Nabi. Banyak sekali keterangan-keterangan lain yang terkait dengan ini. Dan yang terakhir hadirin sekalian, ya, tentu saja memperbanyak doa, ya. Memperbanyak doa. Kesempatan di dalam ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat puasa itu kita sudah hafal mungkin, ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Jadi apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, jawab, aku ini adalah dekat. Dan aku akan mengabulkan kepada orang yang berdoa kepadaku, ya. Itu janji Allah. Janji Allah tidak pernah meleset. Karena itu mari kita manfaatkan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Berdoa apapun kita dijamin dikabulkan oleh Allah, ya. Nah, jadi Nabi sendiri mencontohkan itu hadirin sekalian. Nah, jadi hadirin sekalian, saya kira 3 hal saja, ya, yang mungkin prioritas untuk kita dalam rangka tarhib Ramadan itu. Pertama, kuatkan ibadah-ibadah wajib kita, semarakan ibadah-ibadah sunnah kita. Yang ketiga, kuatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an, ya. Yang ketiga, keempat, ya, biasakan kita melakukan kebajikan, khususnya melakukan sedekah. Sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kebutuhan kita. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua. Itulah hadirin sekalian khutbah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, sehingga harapan saya kita dalam keadaan siap menghadapi bulan yang penuh barokah itu, yaitu bulan Ramadan 1447 Hijriah. Adapun soal terjadinya perbedaan penetapan waktu, tidak usahlah kita ribut, ya, gaduh, apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Semua itu adalah dalam ranah ijtihad, dan ijtihad dalam Islam sesuatu yang niscaya.
Karena itu jalan keluarnya adalah mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai. Insya Allah dengan demikian doa yang dimintakan oleh Nabi itu ya, Allahumma ahillahu bil yumni, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam ya, Rabbi wa rabbuka Allah, itu akan terwujud nanti ya. Allah akan memberikan di awal Ramadan ini satu kedamaian. Kekuatan iman kita akan merekah, akan mekar. Kemudian keselamatan ya. Keselamatan juga akan menyertai kita ya. Nah, kemudian kita menguatkan sebagai bimbingan oleh malaikat itu, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Ini sebagai penguatan hadirin sekalian. Sehingga jangan sampai kita melakukan ibadah puasa di luar jalur-jalur yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi masaimud dunya wa matina bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona ala man tulamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina marra yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.